Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahlus Sunnah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafidhahullahu ta'ala. Dan kita akan mengupas penjelasan terhadap kitab Ushulus Sunnah dengan menyimpulkan dari kitab Ghirasul Jannah karya Syekh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala. Al-imanu biru'yatillah, mengimani melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, wa mithlu ahadithir ru'yati kulliha, dan seperti hadis-hadis tentang melihat Allah semuanya. Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala berkata, ay ru'yatullahi fid daril akhirah, yaitu melihat Allah di negeri akhirat. Fa'ala al-'abdi an yu'mina bi anna Allah yura fid daril akhirati yarahu al-mu'minun, maka seorang hamba mesti mengimani bahwa Allah dilihat di negeri akhirat, orang-orang mukmin melihatnya. Wa ankara al-mu'tazilatu ru'yatallahi fid daril akhirah bina'an ala syubahin batilah. Orang-orang Mu'tazilah mengingkari melihat Allah di negeri akhirat berdasarkan syubhat-syubhat yang batil. Orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah, dan siapa saja yang sepakat dengan mereka mengingkari melihatnya orang-orang mukmin Rabb mereka. Orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah memiliki hujjah-hujjah. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-A'raf ayat 143, lan tarani, sekali-kali engkau tidak akan melihatku. Orang-orang Jahmiyah dan orang-orang Mu'tazilah mengatakan lan tarani, sekali-kali tidak akan melihatku. Lan, sekali-kali tidak, memberikan faedah selamanya. Bantahan terhadap pernyataan mereka ini dari dua sisi.
Sisi pertama, hadis-hadis menunjukkan bahwa orang-orang mukmin akan melihat Rabb mereka di hari kiamat. Sisi yang kedua, lan tarani, sekali-kali engkau tidak akan melihatku, untuk meniadakan melihat Allah di dunia. Dan di antara hujjah orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-An'am ayat 103. La tudrikuhul absar. Pandangan-pandangan tidak mengidrak Allah. Wa huwa yudrikul absar. Dan Allah mengidrak pandangan-pandangan. Demikian itu sesungguhnya mereka mentafsirkan idrak dengan meliputi dengan pandangan. Mereka berkata, la tudrikuhul absar, yaitu pandangan-pandangan tidak melihat Allah. Bantahan terhadap pernyataan mereka ini dari dua sisi. Pertama, sesungguhnya idrak perihal dan meliputi atau ihatah perihal yang lain, maka yang ditiadakan adalah pandangan meliputi Allah, bukan yang ditiadakan pandangan melihat Allah. Sebab melihat Allah benar-benar terdapat pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sisi yang kedua, dalil menunjukkan bahwasanya idrak perihal dan ru'yah melihat perihal yang lain. Maksud idrak adalah meliputi. Ya, terkait hal itu terdapat pada firman Allah Azza wa Jalla terkait apa yang Allah kisahkan kepada kita dari berita Musa bersama musuhnya Fir'aun. Mudah-mudahan Allah melaknatnya. Teman-teman Musa, sahabat-sahabat Musa, apa yang mereka katakan ketika Fir'aun dan bala tentaranya menyusul mereka? Apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan, inna la mudrakun, sesungguhnya kami akan diidrak. Maka Musa hamba Allah dan Rasulnya alaihissalam membantah mereka. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Musa berkata, sekali-kali tidak, sesungguhnya Rabbku bersama denganku, dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Yaitu sekali-kali kalian tidak akan diliputi, kalian tidak akan diidrak. Maka apakah Musa di sini meniadakan mereka dilihat, Musa dan sahabat-sahabatnya dilihat, atau meniadakan sesuatu yang lain yang dia rasakan? Jawabannya, Musa meniadakan sesuatu yang lain, yaitu apa yang dia khawatirkan dan dikhawatirkan oleh kaumnya, yaitu Fir'aun meliputi mereka. Di antara hujjah-hujjah orang-orang Jahmiyah dan orang-orang Mu'tazilah adalah sesungguhnya menetapkan melihat Allah atau melihat dengan pandangan mengharuskan sesungguhnya Allah di suatu arah, dan itu mengharuskan sesungguhnya Allah badan, dan Allah disucikan dari dikatakan dia badan. Bantahan terhadap pernyataan ini, sesungguhnya lafaz arah mujmalah, mujmal, mengandung tiga makna. Makna pertama, arah di bawah. Makna kedua, arah di atas yang meliputi Allah. Dan yang ketiga, arah di atas yang tidak meliputi Allah. Maka yang pertama dan yang kedua batil, ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah.
serta ijma' dan akal serta fitrah yang selamat. Sedangkan yang ketiga adalah yang benar, yaitu arah yang di atas yang tidak meliputi Allah, dan ia adalah yang ditunjukkan oleh Al-Quran, As-Sunnah, ijma', akal dan fitrah yang selamat. Arah di atas yang tidak meliputi Allah. Oleh karena inilah telah sahih dari hadis yang diriwayatkan Muawiyah bin Al-Hakam bahwasanya budaknya dia bawa kepada Rasulullah SAW. Muawiyah bin Al-Hakam berkata, "Ya Rasulullah, afala u'tiqha?" Wahai Rasulullah, tidakkah aku memerdekakannya? Rasulullah menjawab, "I'tini biha." Bawa dia kemari. Fa'ataituhu biha faqala laha aina Allah. Lalu aku membawanya kepada Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, "Aina Allah, di mana Allah?" Qalat fis sama'. Budak itu menjawab, "Di langit." Rasulullah berkata, "Man ana?" Siapa aku? Qalat, budak perempuan itu berkata, "Anta Rasulullah." Engkau adalah utusan Allah. Qal, Rasulullah bersabda, "I'tiqha." Bebaskan dia. Fa innaha mu'minah. Sebab sesungguhnya ia adalah orang yang beriman. Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala berkata, "Wa ankara al-mu'tazilatu ru'yatallahi fid daril akhirah." Orang-orang Mu'tazilah mengingkari melihat Allah di negeri akhirat bina'an ala syubahin batilah, berdasarkan syubhat-syubhat yang batil. Wa radda alaihim ahlus sunnati bil hujaji wal barahini min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah membantah mereka dengan hujjah-hujjah dan bukti-bukti dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa mimman radda alaihimul imam Ibnul Qayyim rahimahullah, termasuk yang membantah mereka adalah Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ihtajja Ibnul Qayyim bisab'i ayatin minal Qur'an. Ibnul Qayyim berhujjah dengan 7 ayat dari Al-Quran. Qad yastab'idul insanu listidlala biha. Kadangkala orang menganggap mustahil berdalil dengannya. Walakin idza ta'ammalaha yajidu annahu ala sawabin fil istidlali biha rahimahullah. Tetapi apabila manusia merenungi 7 ayat dari Al-Quran yang dijadikan hujjah oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, maka dia mendapati bahwa Ibnul Qayyim rahimahullah benar terkait berdalil dengannya. Minha qaulullahi tabaraka wa ta'ala, di antaranya firman Allah tabaraka wa ta'ala, annakum mulaquh, sesungguhnya kalian akan bertemu dengan Allah. Surat Al-Baqarah ayat 223. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, wal liqa'u la budda fihi minar ru'yati wal mu'ayanah. Pertemuan mesti ada padanya melihat dan memandang. Hadza ma taqtadihi lughatul Arab. Ini adalah yang dituntut oleh bahasa Arab. Wahtajja aidan rahimahullah, Ibnul Qayyim rahimahullah juga berhujjah. Faqal, maka beliau berkata, innal ayata allati yata'allaqu biha alladhina yunkiruna ru'yatallahi mithla qawlillahi tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya ayat-ayat yang orang-orang yang mengingkari melihat Allah bergelantungan dengannya seperti firman Allah tabaraka wa ta'ala, surat Al-An'am ayat 103, la tudrikuhul absaru, pandangan-pandangan tidak meliputi Allah, wa huwa yudrikul absar, dan Allah meliputi pandangan-pandangan, wa huwal latiful khabir, dan Allah maha lembut lagi maha
melihat, maha mengetahui. Naqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah anna Allah la yatamaddahu bimujarradin nafyi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menukilkan bahwasanya Allah tidak dipuji dengan sekedar meniadakan. Wa innama yutamaddahu bin nafyil mutadammini lil itsbat. Namun sesungguhnya Allah dipuji dengan peniadaan yang mengandung penetapan. Wa daraba amthilatan katsiratan li hadza. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membuat contoh-contoh yang banyak terkait hal ini. Wa huna qauluh, di sini firman Allah Ta'ala, la tudrikuhul absar, pandangan-pandangan tidak meliputi Allah. Fihi itsbatur ru'yah, padanya terdapat penetapan melihat Allah. Li'annahu ma nafar ru'yah, sebab sesungguhnya Allah tidak meniadakan dia dilihat. Wa innama nafal ihatah, sesungguhnya Allah meniadakan dia diliputi. Wallahu la yuhitu bihi syai', tidak ada sesuatu pun yang meliputi Allah. Wa anta tara syamsa wa tara as-samaa'a wa tara katsiran minal mawjudati wa la tastati'u al-ihatata biha wa in kunta taraha fil jumlah. Kamu melihat matahari, kamu melihat langit, dan kamu melihat sesuatu yang banyak dari sesuatu yang ada, dan kamu tidak bisa meliputinya meskipun kamu melihatnya secara umum. Kadzalikal ayatul ukhra qaulullahi li Musa, demikian juga ayat yang lainnya firman Allah tabaraka wa ta'ala kepada Musa, lan tarani, sekali-kali engkau tidak akan melihatku. Surat Al-A'raf ayat 143. Talaba Musa min rabbih an yarah, Musa meminta kepada Rabbnya supaya bisa melihatnya. Lau kana hadzal amru muharraman aw mustahilan ma sa'ala Musa hadza. Seandainya perkara ini, yaitu dilihatnya Allah, meminta supaya Allah dilihat, adalah perkara yang diharamkan atau Allah dilihat itu perkara yang mustahil, maka Musa tidak akan menanyakan hal ini. Qala, Allah berfirman, lan tarani, engkau tidak akan melihatku. Maqala, Allah tidak berfirman la tarani, kamu tidak melihatku. Lan tarani ya'ni al-an, engkau tidak akan melihatku, yaitu sekarang di dunia. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka, maka tatkala Rabb Musa menampakkan dirinya ke gunung, maka Allah menjadikan gunung itu hancur lebur. Surat Al-A'raf ayat 143. Lakin Musa la yutiqu fi hadhihi dunya ru'yat Allah, tetapi Musa tidak bisa melihat Allah di dunia ini. Tarkibul bashari al-ana la yutiquna bihi ru'yat Allah tabaraka wa ta'ala, bentuk manusia sekarang di dunia dengannya mereka tidak bisa melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Kaifa, bagaimana? Wa fil hadits sahih, sementara di suatu hadis yang sahih, hijabuhun nur, hijab Allah adalah cahaya. Lau kashafahu la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqih. Seandainya Allah menyingkap hijabnya, la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqih. Sungguh kecemerlangan-kecemerlangan pada wajah Allah akan membakar sejauh pandangannya melihat dari makhluknya. Fatakwinul bashariyul ana ma yatahammaluna ru'yatallahi tabaraka wa ta'ala, maka bentuk manusia sekarang di dunia tidak mampu melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Fa idza kana al-jabalu yandakku li tajallillahi jalla jalaluh, fa kaifa yutiqu al-insanu ru'yatah, maka jika gunung hancur lebur karena Allah menampakkan dirinya kepadanya, lalu bagaimana manusia bisa melihat Allah di dunia? Lakinna Allah subhanahu wa ta'ala idza ba'atha ibadahu wa adkhalahumul jannata wa kadza, ya'ni yudkhiluhum bihay'atin
wa tarkibatin muhayyatin li ru'yatillahi jalla jalaluh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika Allah membangkitkan hamba-hambanya dari kuburan mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga dan demikian, yaitu memasukkan mereka ke dalam surga dengan bentuk dan susunan yang disiapkan untuk melihat Allah Jalla Jalaluh. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.